kita akan menolong engkau. Kita mulai dengan doa pembukaan. Bu. Doa kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta, Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih-Nya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresa, Engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, sehingga Engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mengikuti teladan-Mu, tolonglah kami, agar kami bisa mengenali wajah Yesus di dalam wajah-wajah saudara-saudari kami yang menderita, sehingga kami bisa melayaninya dengan rendah hati dan sukacita. Ajarilah kami, agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita masing-masing. I thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Novena Santa Teresa dari Kalkuta dalam rangka peringatan Hari Santa Teresa dari Kalkuta. A few months ago, we went out in Calcutta and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dying. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. When I put her in bed, she took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, and she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her, and I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry or I'm cold or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. The poor are great people. They give us much more than we give to them. We must love them not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus and the distressing disguise of the poor. They are our brothers and sisters. They are our own people. Those lepers, those dying, those hungry, those naked, they are Jesus. I visited a home, one of the best homes in England. Our sisters are there working. I don't know, but I've never seen so much beautiful things and so much wonderful things in a home like I saw in that home. And yet, there was not a single smile on the faces of those people. All these old people, they were all looking towards the door. And I asked the sister in charge, and I said, sister, why are they like that? Why are they not smiling? I'm so used to see smiles on people's faces, because I think smile generates smiles, just as love generates love. And then she said, this is every day like that. They're always waiting for somebody to come and visit them. The loneliness is eating them up. And for days after days, they keep on looking. Nobody turns up. That unwantedness is great poverty. Do we really know our poor? Do we really know the poor in our own house, in our own family? Maybe we are not hungry for a piece of bread. Maybe our children, our husband, our wife are not hungry, are not naked, are not homeless. But are you sure that there is no one there who feels unwanted, unloved? Where are your old father and mother? Where are they?
And so, you and I, let us look straight into our own families. For love begins at home. Do we really understand the poverty of Christ? The poverty of our poor in our own home, in our own communities. Never turn your back to the poor. For in turning your back to the poor, you are turning it to Jesus Christ. Oke, marilah kita hening sejenak dan menyadari segala dosa-dosa kita. Doa tobat. Ya Allahku, aku datang ke hadirat-Mu, haus akan kasih-Mu. Aku menyadari dosa-dosaku, dosa yang kulakukan lewat pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Aku memberikan cuka ke dalam dahaga-Mu yang menyakitkan. Dengan penuh penyesalan, aku memohon pengampunan-Mu. Melalui Bunda Maria, aku menyerahkan diriku dan segala apa yang kumiliki kepadamu. Aku percayakan kepadamu kelemahan dan dosa-dosaku, kebajikan, karunia, dan kebaikanku. Dengan satu kata, aku menyerahkan segalanya kepadamu, supaya aku dapat berjumpa dengan putramu hari ini dan memuaskan dahaganya dengan lebih baik. Amin. Bunda kita akan menolong engkau. Kita sangat membutuhkan Maria untuk mengajarkan kepada kita apa artinya memuaskan dahaga kasih Tuhan kepada kita yang ingin Yesus ungkapkan kepada kita saat kedatangannya. Maria melakukan itu dengan sangat indah. Ya, Maria mengizinkan Tuhan untuk menguasai hidupnya lewat kemurniannya, kerendahan hatinya, dan lewat kasih-Nya yang penuh kesetiaan. Marilah kita berusaha untuk bertumbuh dalam tuntunan Bunda Surgawi kita, dalam tiga sikap jiwa yang penting ini, yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan membuatnya dapat menyatukan dirinya dengan kita di dalam dan melalui Yesus di dalam kuasa Roh Kudus. Dengan melakukannya, sebagaimana Bunda Maria, kita mengizinkan Tuhan menguasai seluruh keberadaan kita, dan melalui kita, Tuhan dapat menyalurkan dahaga kasih-Nya kepada semua orang yang kita jumpai, khususnya orang-orang miskin.
Jika kita berdiri bersama Bunda kita, Dia akan memberikan kepada kita semangat kasih, penuh kepercayaan, kepasrahan total, dan sukacita. Kita akan mulai dengan Monsinyur ya, Pius Diana Prabdi. Mungkin kalau enggak kenal, enggak enak. Jadi kita kenalan dulu ya. Biasanya dipanggil siapa, Monsinyur? Monsinyur Pius. Monsinyur Pius ya? Ya, selamat malam. Ya. Biasa dipanggil Pius gitu atau Riono gitu. Ya, Monsinyur Pius. Oke. Jadi malam hari ini kita mau kenalan ya. Monsinyur Pius, ya itu yang biasa dipanggil. Oke, kita coba melihat sedikit ya profil tentang Monsinyur Pius. Lahir di 5 Mei 1967 di Paniai, Papua. Kemudian ditabiskan menjadi imam pada 8 Juli 1995 dan ditabiskan menjadi uskup 9 September 2012 oleh Blasius Pujaraharja. Berarti sebentar lagi ini ulang tahun ya, ke 10 tahun ya ini ya, Monsinyur Pius ya. Ya, puji Tuhan begitu. Ya, nanti kediamannya ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani 74 kantor Delta Pawan, Ketapang. Oke, Kalimantan Barat. Nah, itu sedikit ya mengenal Monsinyur Pius. Oke, untuk waktu silahkan Monsinyur. Baik, terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, para imam, bruder, suster, dan juga teman-teman kerabat kerja Ibu Teresa. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Novena hari keempat Santa Teresa dari Kalkuta, atau yang sering disebut juga orang kudus dari Selokan, gitu ya, karena dari tempat yang kumuh. Novena keempat ini kita persembahkan kepada Bunda Maria, Bunda kita semua. Bunda Maria akan menolong kita untuk semakin memahami dahaga kasih Yesus dan untuk menanggapi dahaga itu seperti yang telah diteladankan oleh Bunda Maria kepada kita. Ibu Teresa mengajak kita untuk belajar dari Bunda Maria, agar kita berusaha untuk bertumbuh dalam tuntunan Bunda Maria, dalam 3 sikap jiwa yang tadi juga sudah disebutkan, yang penting, yang dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan membuatnya dapat menyatukan dirinya dengan kita, dan dalam dan melalui Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Nah, 3 sikap jiwa itu adalah percaya, berserah, dan bersukacita. Kita akan mulai dengan Bunda Maria yang bertumbuh dalam kasih bersama orang tuanya, Yoakim dan Anna. Kemudian kita akan melanjutkan dengan 3 sikap jiwa Bunda Maria. Lalu akan kita tutup dengan renungan. Kita tutup renungan ini dengan permohonan agar seperti Bunda Maria, kita membiarkan Tuhan menguasai seluruh keberadaan kita, dan melalui kita Tuhan dapat menyalurkan dahaga kasih-Nya kepada semua orang, khususnya mereka yang miskin. Bunda Maria akan menolong engkau, kata Ibu Teresa, dan kita semakin bersukacita untuk dijadikan saluran kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mulai dengan Maria bertumbuh dalam keluarga yang penuh kasih.
Ketika merenungkan jawaban Bunda Maria kepada malaikat Gabriel, jadilah padaku menurut perkataanmu, Ibu Teresa menulis demikian. Ibu kita, Maria, merupakan kabel yang paling indah. Dia membiarkan Allah mengisi dirinya sepenuhnya. Maka dengan penyerahan dirinya, jadilah padaku menurut perkataanmu, dia menjadi penuh rahmat yang diteruskan kepada Yohanes Pembaptis. Karena itu, marilah kita mohon kepada Allah untuk menggunakan diri kita sekarang untuk diutus ke seluruh dunia, terutama dalam lingkungan kita sendiri, dan selalu menghubungkan kabel dari orang-orang yang menuju arus utama, yaitu Yesus Kristus. Kasih Yesus yang menyelamatkan sampai kepada kita secara utuh dan sempurna karena peran Bunda Maria. Kesediaan Bunda Maria menerima panggilan Allah menjadi Bunda Yesus, baik dalam hati, pikiran, maupun tubuhnya, menjadi awal terjadinya karya keselamatan. Maria menghubungkan gereja dengan Yesus. Seperti kabel listrik itu, Maria menjadi kabel yang menghubungkan antara gereja dengan Yesus. Nah, Ibu Teresa mengajak kita untuk belajar dari Bunda Maria, bagaimana bertumbuh dalam lingkungan sendiri, dalam keluarga sendiri yang dipenuhi kasih. Maria adalah anak Yoakim dan Anna. Mereka tinggal di daerah Sepphoris, memang tidak disebutkan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Ketika kota Sepphoris habis terbakar, Yoakim, Anna, dan Maria mengungsi ke desa kecil bernama Nazaret, kira-kira 6,5 kilometer sebelah tenggara Sepphoris. Ketika Maria lahir, Yoakim dan Anna mempersembahkan dia kepada Allah melalui Imam Zakaria di Bait Allah, dan Maria bertumbuh dari bawah asuhan Imam Zakaria dalam adat dan tradisi Yahudi yang kuat. Ketika berumur 14 tahun, Maria sudah dianggap dewasa dan dipertunangkan dengan Yusuf. Kitab suci tidak banyak bercerita tentang kehidupan Maria sebelum menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kita dapat membayangkan kehidupan dan pendidikan yang diterima Maria dalam keluarganya. Aneka keutamaan, kesederhanaan, kesetiaan, ketekunan, dan tahan uji tidak muncul begitu saja dalam dirinya, tetapi berasal dari kasih sayang orang tuanya. Maria mengalami kepenuhan kasih dalam keluarga, sehingga aneka keutamaan hidup tumbuh dan berkembang dalam diri Maria sebagai bekal hidup ketika menanggapi panggilan Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Ibu Teresa juga mengalami kasih secara penuh dalam keluarganya, meskipun pada usia 8 tahun ditinggal mati oleh ayahnya. Tapi kemudian diasuh oleh ibunya dengan tradisi kekatolikan yang begitu saleh. Nah, tentang kasih dalam keluarga, Ibu Teresa menulis demikian. Saya pikir dunia sekarang sedang jungkir balik dan sangat menderita karena sedikit kasih di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Tidak punya cukup waktu untuk anak kita, tidak punya waktu untuk diri sendiri, tidak cukup waktu untuk menikmati kebersamaan. Kasih berasal dari rumah, cinta hidup dalam keluarga. Maka dari itu, mengapa terjadi banyak kesedihan dan ketidakgembiraan dalam dunia saat ini? Semua orang saat ini hidup sangat terburu-buru, ingin lebih bertambah kaya, ingin lebih berkembang, dan seterusnya. Sehingga anak-anak hanya punya sedikit waktu dengan orang tuanya. Orang tua hanya punya sedikit waktu bagi mereka sendiri. Dan akhirnya perdamaian dunia mulai terkikis dari rumah, dari keluarga. Nah, refleksi
Ibu Teresa ini mengajak kita untuk melahirkan kembali kasih dalam rumah kita, dalam komunitas kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat kita. Seperti Bunda Maria telah melahirkan kasih yang sejati dalam keluarga Kudus Nazaret, kita pun dipanggil untuk melahirkan kembali kasih dalam keluarga atau komunitas kita masing-masing, dan menebarkannya melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu belajar dari Bunda Maria mengenai sikap percaya. Pernyataan kesediaan Bunda Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, merupakan sikap jiwa Bunda Maria, yakni percaya dengan penuh kasih. Jawaban Bunda Maria adalah pernyataan iman yang murni, yang tulus, yaitu meninggalkan kepentingan diri demi kepentingan Allah. Kepentingan diri adalah membangun keluarga dengan Yusuf yang sudah menjadi tunangannya. Kepentingan Allah adalah menjadi bunda penebus. Dan Bunda Maria mewujudkan sikap percaya dengan mengintegrasikan dua kepentingan itu menjadi keluarga kudus. Jawaban Maria menjadi jawaban dan keputusan yang membuka babak baru dalam karya keselamatan Allah. Meskipun ia sadar akan konsekuensi atas jawaban tersebut. Konsekuensi yang diterima tidaklah ringan, karena ia harus memasuki lorong-lorong yang gelap dalam hidupnya. Ia harus berjalan melaksanakan kehendak Allah tanpa mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi. Dan ini juga persis yang dialami oleh Ibu Teresa sendiri, yang pada awal-awal ketika memulai karya misionaris cinta kasih ini juga mengalami kegelapan, mengalami situasi yang dilematis, bahkan perjuangan yang tidak mudah. Bunda Maria berhadapan dengan banyak hal yang tidak diketahuinya, karena kehendak Allah sungguh misteri. Tetapi Maria menyimpan semua perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Persis itu juga yang dibuat oleh Ibu Teresa. Ia mengadakan retret dan mengalami keheningan, mencoba menemukan suara yang memanggilnya untuk lebih melayani, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Nah, jawaban Bunda Maria, Fiat Voluntas Tua, adalah penyerahan diri hati Maria agar dipenuhi oleh rahmat Allah saja. Maria penuh rahmat Allah seperti salam yang diucapkan oleh Bunda Maria oleh malaikat Gabriel dan menjadi doa kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Bunda Maria membiarkan dirinya dipenuhi oleh rahmat Allah. Dengan kata lain, Maria mengosongkan diri dari kepentingan diri agar dipenuhi oleh rahmat Allah dan menggunakan kekuatan rahmat Allah itu untuk menghadirkan Yesus ke dunia. Bunda Maria adalah pengantara rahmat bagi umat beriman. Bunda Maria menolong kita. Kepengantaraan atau pertolongan Bunda Maria tidak akan mengambil alih kepengantaraan Yesus Kristus sebagai satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Seperti dikatakan oleh Paulus, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Nah, pertolongan Bunda Maria adalah mengundang umat beriman agar mendekatkan diri kepada Yesus Kristus sehingga boleh mengalami rahmat keselamatannya. Dengan ungkapan yang khas,
per Mariam ad Iesum, melalui Maria sampai kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membuka dokumen gereja juga dalam Lumen Gentium nomor 67, kita akan mendapatkan satu tulisan atau artikel yang berbunyi demikian. Konsili mendorong putra-putri gereja supaya mereka dengan rela hati mendukung kebaktian kepada Santa Perawan, terutama yang bersifat liturgis. Selanjutnya, hendaklah kaum beriman mengingat bahwa bakti yang sejati tidak terdiri dari perasaan yang mandul dan bersifat sementara, tidak pula dalam sikap mudah percaya tanpa dasar. Bakti sejati bersumber pada iman yang sejati, yang mengajak kita untuk mengakui keunggulan Bunda Allah dan mendorong kita untuk sebagai putra-putrinya mencintai Bunda kita dan meneladan keutamaan-keutamaannya. Dan itulah yang juga persis dilakukan oleh Bunda Teresa, yaitu dengan cinta dan dengan iman yang teguh akan Kristus, yang haus, yang mendambakan, yang mengharapkan supaya jiwa-jiwa itu dihantar kepadanya. Nah, Bunda Maria akan menolong kita sebagai sarana rahmat yang membawa kita kepada Yesus Kristus, satu-satunya pengantara. Artinya, kita menjadi saluran berkat, atau menurut istilah Bunda Teresa, menjadi kabel yang dapat dilewati oleh arus listrik, yaitu Yesus. Kita yang diutus mewartakan keselamatan Allah, berarti diutus untuk menjadi agen pembaharu, saluran berkat atau cahaya bagi siapapun tanpa kecuali, baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Menjadi cahaya atau saluran berkat adalah menjadi saksi kasih Yesus. Nah, semuanya itu dapat terjadi kalau kita menaruh kepercayaan yang total, utuh, sempurna seperti Bunda Maria. Bunda Maria pun akan menolong kita untuk bisa menjadi percaya dengan penuh kasih. Nah, sikap percaya Bunda Teresa yang penuh kasih itu di-sharingkan juga oleh Mother Teresa sendiri ketika Mother Teresa menulis dalam renungannya, dia mengatakan, membagikan pengalamannya demikian. Di Kalkuta kami melayani 7.000 orang setiap hari, dan jika pada suatu hari kami tidak memasak, mereka tidak akan makan. Dan pernah pada suatu hari Jumat, pagi-pagi seorang suster datang dan mengatakan, "Ibu, hari Jumat dan Sabtu tidak ada makanan. Kita akan memberitahu orang-orang bahwa kita tidak mempunyai makanan untuk hari ini dan esok." Aku tidak dapat berkata sepatah kata pun. Aku tidak dapat berkata apapun kepadanya. Tapi pada jam 9, pemerintah karena alasan yang kurang jelas menutup semua sekolah, dan roti yang seharusnya diberikan kepada anak-anak sekolah tadi dikirimkan kepada kami dan kepada anak-anak kami, serta 7.000 orang tadi dapat makan roti untuk 2 hari. Mereka belum pernah makan begitu banyak roti selama hidupnya. Tidak seorang pun di seluruh kota yang mengetahui apa sebab sekolah-sekolah itu ditutup, tetapi aku tahu. Aku tahu akan perhatian dan cintanya yang halus. Itulah sikap percaya yang teguh dari Ibu Teresa bahwa Allah dapat dan akan membantu kita pada saat yang tidak kita duga. Saudari dan saudaraku yang terkasih,
Kita masuk pada poin yang kedua mengenai sikap Bunda Maria, yaitu berserah. Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bunda Maria adalah gadis desa sederhana dan memperoleh asuhan atau didikan dari orang tuanya dengan penuh kasih. Dalam asuhan yang penuh kasih, hatinya dipenuhi pengharapan akan datangnya Sang Mesias yang didambakan oleh banyak orang. Bunda Maria memiliki dambaan suci, mendambakan kesucian dengan berserah kepada Tuhan. Layaklah sapaan malaikat kepadanya sebagai orang yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dalam dan melalui Maria, kasih karunia itu bukan hanya ilusi, tetapi menjadi nyata. Kasih karunia Allah yang tidak lain adalah penyelamat dunia akan dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sebenarnya menjadi bunda penebus adalah kehormatan besar pada masa itu. Ada kerinduan besar bagi para perempuan di Israel untuk menjadi ibu penebus, ibu Mesias, seperti yang dapat kita baca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Mendapat kasih karunia yang begitu besar dan luar biasa di luar dugaan itu, Maria menerima dengan penuh hormat dan berserah total kepada kehendak Allah. Pertanyaan Bunda Maria kepada malaikat Gabriel menunjukkan keterkejutannya terhadap rencana Allah. Setelah mendapat penjelasan dari malaikat Gabriel, Bunda Maria justru memperlihatkan tekad dan keberserahannya yang total untuk menerima kehendak Allah. Teladan yang dapat kita dapatkan dari Maria adalah kepasrahannya yang total untuk menyerahkan perjalanan hidupnya kepada Allah, betapapun drastis dan menyebabkan perubahan yang total dari hidupnya. Nah, pada saat memulai kongregasi baru, Misionaris Cinta Kasih, Mother Teresa mengalami saat-saat gelap dan penantian yang panjang. Pastor pembimbing rohaninya bahkan sempat memberi nasihat untuk bersikap lepas bebas. Artinya tidak perlu lagi menanyakan kepada Uskup Agung waktu itu tentang permohonannya yang diajukan ke Roma. Benar-benar melepaskan dan membiarkan Tuhan bertindak melalui caranya. Dan pada awal panggilan, dalam panggilannya itu, Mother Teresa telah dikaruniai cahaya begitu melimpah. Suara panggilan itu membawa Ibu Teresa penuh dengan penghiburan. Dan makin dekat dengan Yesus serta makin besar kerinduannya terhadap Yesus. Kehadiran Yesus dalam hidup Ibu Teresa tak lama kemudian diselubungi dengan kegelapan yang sedemikian kuat, sehingga seakan-akan Allah tidak ada lagi. Bila sebelumnya penghiburan rohani begitu melimpah, namun dalam babak kekeringan rohani, Ibu Teresa mengalami kegelapan yang membawanya kepada dahaga menyakitkan yang diderita oleh hati Yesus untuk mereka yang termiskin di antara kaum miskin. Dalam derita kegelapan yang mencekam, Ibu Teresa tetap teguh dan setia pada panggilannya, mempersembahkan dirinya tanpa henti dan dengan ceria dalam misi yang dipercayakan kepadanya. Kendati harus mengatasi kepedihan karena merasa tak dicintai dan tak diinginkan oleh Yesus, namun ia berusaha dengan segala daya menunjukkan cinta kepada Yesus. Justru pengalaman kegelapan,
pengalaman merasa tak dicintai, tidak diinginkan, membawanya pada kesadaran yang mendalam. Mother Teresa mencari Yesus dalam diri setiap orang yang ia jumpai, terutama dalam diri mereka yang termiskin di antara kaum miskin. Sambil berpegang pada janji Yesus, ketika engkau melakukannya untuk orang yang paling hina di antara saudara-saudariku, engkau melakukannya untuk aku. Mother Teresa mengalami dan menerima kegelapan dengan berserah total kepada Allah, seperti Bunda Maria yang menerima panggilan untuk menjadi Bunda Penebus dengan berserah total. Mother Teresa menjadi seorang suci untuk kegelapan, dan Yesus pun memanggilnya, datang dan antarkan aku ke lorong-lorong tempat kaum miskin tinggal. Datang dan jadilah cahayaku, untuk memberikan diri sendiri tanpa syarat kepada Allah dalam diri orang miskin di kawasan kumuh dan di jalan-jalan. Saudara dan saudariku yang terkasih, pergulatan Mother Teresa menjadi inspirasi bagi kita, juga pada saat-saat kita mengalami kegelapan atau kekeringan rohani. Saya dan Anda semua pasti pernah mengalami yang namanya kekeringan rohani, kegelapan dalam hidup. Maka diberi teladan oleh Bunda Maria, Mother Teresa dalam situasi seperti itu menyerahkan diri secara total kepada kasih Allah. Maka kita bisa bertanya, apakah kita sendiri saat mengalami kegelapan dan kekeringan rohani juga berani berserah atau sumeleh, pasrah, bongkoan kepada Allah dan mencoba menemukan jalan yang ditunjukkan? Atau kita justru dalam situasi seperti itu mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan mencoba mungkin kekuatan lain? Apakah kegelapan rohani membuat kita semakin dekat dengan Allah, atau bahkan justru menyalahkan orang lain? Saudara-saudaraku yang terkasih, sampai pada sikap jiwa Bunda Maria yang ketiga, yaitu bersukacita. Kita pada umumnya bersukacita senantiasa mewartakan kegembiraan yang ada, yang kita alami. Kalau kita mengalami suatu peristiwa yang menggembirakan, kita akan bercerita atau berkisah kepada teman-teman yang lain. Sebaliknya juga ketika kita mendengar orang atau saudara kita mengalami kegembiraan, maka kita pun segera datang untuk memberi ucapan selamat ataupun juga bersukacita bersama dengan mereka. Demikian juga Maria, setelah menerima kabar gembira serta mendengar kabar gembira mengenai saudarinya yaitu Elizabeth, ia pun bergegas mengunjungi Elizabeth dan memberi salam kepadanya. Mother Teresa mengajak kita untuk bersukacita dalam melayani Tuhan, seperti Bunda Maria dan Elizabeth yang melayani Tuhan juga. Keduanya, Maria dan Elizabeth, adalah perempuan yang mengandung karena dan oleh Roh Kudus. Di dalam rahimnya tumbuh dan berkembang kasih karunia Allah. Keduanya penuh dengan Roh Kudus. Ketika Maria memberi salam ucapan kepada Elizabeth, maka Elizabeth pun berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana."
Dua perempuan bersaudara yang penuh Roh Kudus bertemu dan saling memberi salam serta pujian. Kisah perjumpaan dua perempuan bersaudara ini bisa menjadi perenungan bagi kita, bisa menjadi daya yang menggerakkan kita untuk juga merefleksikan perjalanan hidup kita masing-masing. Mengunjungi atau mendatangi orang entah yang bersukacita ataupun juga yang mungkin sedang berduka cita merupakan ciri khas dari pastoral kita, dari kerasulan kita, dari perutusan kita. Allah telah mengunjungi umat-Nya yang lemah dan berdosa. Dengan menjadi manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa, Ia telah mengunjungi dan mendatangi umat-Nya. Maria yang sering dikenal sebagai yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, segera setelah mendengarkan firman Allah, langsung melaksanakan firman itu dengan mewartakan kabar gembira serta menyambut kegembiraan mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Bagi Mother Teresa, Bunda Maria adalah misionaris cinta kasih yang pertama. Dialah satu-satunya yang mula-mula menerima Yesus dalam artian fisik dan membawa Yesus kepada orang lain. Dia juga yang bergegas mengunjungi Elizabeth untuk melayani. Hanya sukacita yang dapat memberikan kekuatan dan ketangkasan untuk pergi dan melakukan pekerjaan sebagai pelayan di rumah Elizabeth. Dan mengapa Bunda Maria dapat melakukan dengan sukacita dan bergegas melayani? Sukacita adalah tanda persatuan dengan Tuhan. Tanda adanya kehadiran Tuhan. Sukacita adalah kasih, buah alami dari hati yang berkobar oleh kasih. Semua itu dialami Bunda Maria karena dia telah menerima Yesus dalam hati, dalam pikiran, dan dalam tubuhnya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Sukacita adalah doa. Sukacita adalah kekuatan. Sukacita adalah jejaring untuk menangkap jiwa-jiwa. Sejak kegelapan datang dan menghalangi perasaan tentang kehadiran Yesus, Mother Teresa tidak mempunyai apapun selain mengenali kehadirannya yang tersembunyi dalam diri kaum miskin. Sewaktu saya berjalan melalui pemukiman orang miskin atau masuk ke dalam lorong-lorong mereka, di sana Tuhan Yesus senantiasa sungguh hadir. Lorong-lorong gelap itu telah menjadi tempat pertemuan istimewa dengan Tuhan. Memang, dalam melayani jiwa-jiwa, kita selalu mengalami kesulitan dan menjadi alasan bagi kita untuk terlebih dahulu menumbuhkan sukacita dalam hati kita. Maka ketika kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau pelayanan atau dalam keluarga kita, dan kita menerima dengan senang hati dan penuh sukacita dengan senyuman lebar orang lain, akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Cara terbaik untuk melakukan perbuatan baik untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan dan orang lain adalah menerima segala sesuatu dengan penuh sukacita. Ketika menerima segala sesuatu dengan penuh sukacita, maka semuanya akan berubah menjadi penuh kasih. Kurang lebih 12 tahun yang lalu kalau tidak salah, juga kalau mungkin Bu Lena masih ingat, kita mengikuti atau mengadakan acara dari kerabat kerja Ibu Teresa di Semarang. Waktu itu kita mengadakan makan bersama, saya lupa apakah Paskah atau Lebaran, makan bersama dengan para pemulung, kemudian pemungut sampah,
Dan kita adakan makan bersama itu di pinggir tebing selokan di dekat gereja Bongsari, kalau tidak salah. Dari rumah saya sudah membayangkan sebenarnya, karena begitu kotornya tempat itu, dan juga selokan itu penuh dengan barang-barang yang kayak di selokan seperti kita bisa lihat. Nah, pasti akan bau dan kotoran yang ada di tempat itu pasti akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian ketika saya datang dengan beberapa teman, bertemu dengan banyak orang, lalu mereka semua nampak gembira, nampak senang, lalu kami ngobrol asik sambil makan. Tanpa sadar, kemudian saya pulang, lalu saya heran, mengapa waktu makan siang, makan bersama itu sore-sore, tidak ada bau yang saya bayangkan, atau sekurangnya tidak begitu menyengat. Rupanya, sukacita, perjumpaan, kegembiraan, kehadiran mereka itu bisa mengusir bau yang tak sedap. Maka saya jadi mengerti mengapa Ibu Teresa atau Mati Teresa tidak pernah merasa jijik menyentuh rupa-rupa bau yang begitu busuk, yang begitu tidak mengenakkan. Dan Mati Teresa juga mengisahkan pengalamannya ketika ada seorang gadis dari luar India yang mau bergabung dengan misionaris cinta kasih. Dia menulis demikian. Kami mempunyai peraturan bahwa semua calon misionaris cinta kasih harus terlebih dahulu melayani di rumah orang sekarat. Jadi saya katakan kepada gadis itu, Anda telah melihat pastor sewaktu misa. Anda telah melihat pastor sewaktu misa menyentuh tubuh Yesus di dalam hosti. Lakukanlah hal yang sama di rumah orang sekarat, karena Anda akan menemukan Yesus yang sama dalam diri orang gembel. Lalu mereka pergi. Setelah 3 jam, calon suster itu kembali dan mengatakan kepada Mati Teresa sambil tersenyum lebar, saya belum pernah melihat senyum yang sebahagia itu, tulis Bunda Teresa. Ibu, saya telah menyentuh tubuh Yesus selama 3 jam. Lalu Mati Teresa bertanya, bagaimana? Dia menjawab, ketika kami tiba di sana, mereka membawa masuk seorang pria yang telah lama jatuh ke dalam selokan. Baru sekarang ditemukan. Tubuhnya penuh luka dan kotoran serta ulat-ulat. Sewaktu memandikan dia, saya tahu bahwa saya sedang menyentuh tubuh Yesus. Betapa indahnya pengalaman ini. Berkunjung, bertemu, dan melihat Yesus di situ. Nah, saudara-saudari yang terkasih, oleh Ibu Teresa, kita diajak untuk meneladani Bunda Maria agar dapat menghadirkan cahaya kasih. Dalam kitab suci, kita menemukan begitu banyak kisah Bunda Maria menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Keutamaan hidupnya menolong kita meneladan Bunda Maria. Misalnya, sikap rendah hati dan terbuka menerima panggilan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Tulus memperhatikan dan membantu orang, seperti Bunda Maria yang membantu keluarga Zakaria dan Elizabeth, juga membantu orang yang berpesta yang kehabisan anggur. Ketaatan terhadap hukum Taurat, mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Yesus disunat dan membawa Yesus berdoa di Genisah. Ketabahan hati untuk mendampingi putranya yang menderita di bawah kayu salib. Kesetiaan untuk mendampingi para murid Yesus yang menantikan kedatangan Roh Kudus. Maria menerima dan melaksanakan semua peristiwa itu dengan gembira
dengan senyum, dengan ketulusan, dan penuh kepasrahan. Inilah bentuk kesederhanaan Bunda Maria, persis seperti yang dihidupi oleh Mother Teresa yang selalu menebarkan sukacita dalam melayani orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang sekarat, mereka yang tak diinginkan, mereka yang tak dicintai atau kekurangan kasih. Saudara dan saudaraku yang terkasih, dalam hal mengikuti Yesus serta meneliti Maria ini, Santo Ignatius Loyola dalam buku Latihan Rohani antara lain menulis demikian. Mereka yang mau lebih mencintai dan menjadi unggul dalam segala hal yang bersangkutan dengan pengabdian kepada Tuhan semesta, tidak hanya akan mempersembahkan diri seutuhnya untuk berjuang, tetapi lebih lanjut bertindak melawan hawa nafsu, cinta kedagingan, dan dunia dari dirinya, memberi persembahan yang lebih luhur dan lebih berharga dengan mengucap demikian. Oh Tuhan semesta abadi, dengan karunia dan pertolongan-Mu, kuhaturkan, ku persembahkan persembahanku di hadapan kebaikan-Mu yang tak terhingga, di hadapan Bundamu yang teramat mulia dan sekalian Santo Santa Istana Surga. Aku berkehendak, berhasrat, dan bertekad bulat menjadi lebih besarnya pengabdian dan pujian bagimu, akan meneladani Engkau menanggung segala kelaliman, segala penghinaan, dan segala kemiskinan, baik lahir maupun batin, bila keagungan-Mu yang Maha Kudus berkenan memilih dan menerima diriku untuk hidup sedemikian itu. Kita mohon untuk mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah. Persembahan dapat kita wujudkan dalam mengerahkan daya, tenaga, harta, keterampilan, kesempatan, dan kemungkinan untuk memberantas atau memberangus hawa nafsu akan harta, pangkat, popularitas, dan hormat. Rasanya gerakan seperti ini pada masa ini sungguh merupakan jalan salib. Kita berdiri di dekat kaki Yesus dan memuaskan dahaga Yesus akan jiwa-jiwa. Saya menutup renungan ini dengan mengutip kata-kata dari Santa atau Mother Teresa sendiri. Jika kita berdiri bersama Bunda Maria, Bunda kita, Ia akan memberikan kepada kita semangat kasih penuh kepercayaan, kepasrahan total, dan sukacita. Kita perlu mendekat kepada Bunda kita yang mengerti dalamnya kasih ilahi yang diungkapkan saat Dia berdiri di kaki salib dan mendengar cerita Yesus, "Aku haus." Marilah kita seperti Bunda Maria menyentuh orang-orang yang berada dalam sakrat maut, yang miskin, yang kesepian, dan yang tidak dikehendaki menurut rahmat yang kita terima. Dan janganlah kita merasa malu atau lambat untuk melakukan pekerjaan yang sederhana. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, Monsinyur Pius. Kita akan lanjutkan. Marilah hening sejenak dan kita renungkan. Seberapa perlu kita mendekat kepada Bunda kita yang mengerti tentang dalamnya kasih ilahi yang diungkapkan saat Dia berdiri di kaki salib dan mendengar cerita Yesus, "Aku haus."
Doa umat. Santa Teresa dari Kalkuta, pewarta sejati dahaga Kristus, kami mohon melalui perantaraanmu dan doa rosario kepada Ratu Surgawi dalam ketujuh duka citanya pada Sang Putra yang wafat di kayu salib demi keselamatan semua ciptaan. Berkat kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seluruh pandemi COVID-19 dan variannya lenyap dari muka bumi, dan masyarakat dunia kembali dapat hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Marilah kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup, imam, biarawan, dan biarawati yang mengalami penganiayaan di berbagai negara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Bagi mereka yang diculik, segera mendapat jalan untuk mendapatkan kebebasan dan bisa kembali bekerja mengembalakan kami umatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kehidupan menggereja umat keuskupan Ketapang, semoga tercipta sinergi dan kolaborasi yang baik antara umat dan hierarki, sehingga kaderisasi di dalam gereja berjalan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa bagi benih-benih panggilan di keuskupan Ketapang. Semoga banyak anak muda terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan demi perkembangan gereja di keuskupan Ketapang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Monsinyur Pius Riana Prabdi yang tanggal 9 September merayakan hari ulang tahun Tabisan Uskup ke-10, semoga Monsinyur Pius Riana Prabdi diberi kesehatan dan kekuatan untuk melayani umat di keuskupan Ketapang, serta menjadi teladan bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir dalam novena ini, ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, keprihatinan, kecemasan, kerinduan, dan harapan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkaulah penyelenggara hidup kami. Melalui perantaraan Santa Teresa dari Kalkuta, kami mohonkan wujud-wujud doa pribadi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa penutup. Santa Teresa dari Kalkuta, Engkau telah mengizinkan kehausan cinta Yesus di salib menjadi api yang berkobar dalam dirimu, sehingga Engkau menjadi cahaya cintanya untuk semua umat manusia. Jadilah pengantara kami kepada hati Yesus, agar dapat belajar dari Bunda kita untuk memuaskan dahaga Yesus seperti yang telah Dia lakukan. Ajarilah aku bagaimana mengizinkan Yesus menembusi dan memiliki seluruh diriku, sehingga hidupku juga dapat memancarkan cahaya dan cintanya untuk sesama. Hati Maria yang tak bernoda, sumber sukacita kami, doakan kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Amin.
Ya, kita mau dengarkan ucapan terima kasih dari Rosa ya. Silakan Rosa. Ya, terima kasih, Winadi. Selamat malam, Monsinyur Pius Riono Prabdi. Perkenalkan, saya Rosa Wijoyo dari kerabat kerja Ibu Teresa dari Yogyakarta. Kami pada malam ini mewakili komunitas kerabat kerja Ibu Teresa dan AIDS Movement Indonesia untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Monsinyur atas renungan yang luar biasa dan telah memberikan pencerahan kepada kami semua pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada petugas doa dari kerabat kerja Ibu Teresa dari Semarang, Ibu Lian dan Mbak Veronica Yuliani. Juga kepada tim inti yang telah menyiapkan novena ini selama 1 bulan penuh. Kami sungguh bersyukur bahwa novena sudah berlangsung dengan lancar sampai dengan hari yang keempat pada malam ini. Kepada para peserta yang setia mengikuti novena sejak awal sampai dengan hari ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga menyediakan rekaman YouTube melalui kanal YouTube AIDS Movement Indonesia bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti novena pada hari ini, sehingga bisa mengikuti novena dengan penuh, ya, dengan mengikuti rekaman novena hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan pada malam ini kami akan juga mengupload untuk yang pada malam hari ini. Ya, Monsinyur Riana dan sahabat semua, mungkin ada yang tidak tahu ya, KKIT ITM. Tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwa KKIT itu adalah kerabat kerja Ibu Teresa, sedangkan ITM adalah AIDS Movement. Dan itu kami menuliskan Indonesia karena memang ada 9 kota kerabat kerja Ibu Teresa di Indonesia, yaitu di Padang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Garut, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Belum ada kerabat kerja Ibu Teresa di Kalimantan, Monsinyur Pius. Tetapi sudah ada panggilan untuk menjadi suster MC dari Kalimantan. Kami tidak tahu persis ya, mungkin dari Palangkaraya, sekarang sudah mempersiapkan kaul kekal. Mungkin tahun ini, biasanya kaul kekal dipersiapkan itu di Kalkuta, di Filipina, atau di Roma. Jadi nanti suster namanya Sean Paul ya, Sean Paul, lengkapnya kami tidak tahu. Juga dari Yogyakarta sudah ada panggilan untuk menjadi suster MC, Monsinyur. Monsinyur dari Nandan ya, malam ini juga banyak teman-teman dari Nandan dan juga Kidologi katanya mau ikut mengikuti renungan pada malam hari, renungan novena pada malam hari ini. Salam dari mereka, Monsinyur. Terima kasih, salam. Ya, terima kasih. Baik, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Harapan kami semua bisa mengikuti 9 hari novena secara penuh, sehingga ada wujud doa, ya, wujud doa pribadi yang didoakan dapat terkabulkan melalui perantaraan Santa Teresa dari Kalkuta. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Kami kembalikan kepada Pak Winadi. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Rosa yang mewakili teman-teman. Oke, ini ada pengumuman. Jadi novena kelima yang besok akan dilakukan, jamnya sama, jam 7, dan besok dibawakan oleh Romo Manuel Sanchez, SX, dari Yogyakarta. Dan temanya adalah percaya Yesus secara buta. Kemudian bisa diikuti dari Zoom, alamatnya sama ya, seperti biasanya. Dan nanti juga akan disiarkan
melalui YouTube ya. Cuman mungkin hari ini ada sedikit kendala, mohon maaf teman-teman. Mungkin nanti bisa menonton rekaman. Kami usahakan sebelum pukul 10 ya. Dan semua rekaman itu dapat dilihat di channel ITES Movement Indonesia. Ya, seperti ada pada gambar yang saya tampilkan pada malam hari ini. Dan juga kalau teman-teman ingin mengetahui tentang spiritualitas dari Santa Teresa Calcutta, bisa bergabung di WA Group. Ini alamatnya ya, bit.ly _ITM KKIT. Nah, ini adalah host group WA kami. Dan kalau misalnya mau kontak, nanti bisa kontak Rosa di nomor 817-547-4178 atau Ona di 822-1000-4268. Ya, oke, itu sedikit pengumuman. Saya kira cukup pengumumannya. Dan kita mau minta berkat dari Monsignor Pius. Silahkan Monsignor. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Dan bersamamu. Semoga kita semua dan semua yang kita doakan dalam novena ini senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.